terdapat 4 korban dalam aksi tersebut. Sebelum ditangkap, orang tersebut telah menjadi target Densus 88. Berita selanjutnya, Ditreskrimsus Polda Bandung mengungkap tindak kejahatan korupsi yang merugikan negara sebesar 49 miliar rupiah yang dilakukan oleh seorang pejabat berinisial ZA atas korupsi bantuan sosial Kemensos. Berita yang ketiga, belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Pemirsa liputan, berita selanjutnya sekaligus menjadi penutup pada liputan siang kali ini. Seorang hacker berinisial FA kembali membuat heboh dengan mengaku akan membocorkan sejumlah dokumen rahasia presiden. Tak hanya seorang presiden, ia juga mengaku akan membocorkan rahasia Badan Intelijen Negara. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari tahun 2004 sampai Oktober 2022, ada 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun 2022. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Spionase adalah praktik pengumpulan informasi rahasia mengenai lembaga, organisasi, perusahaan, atau negara tanpa mendapat izin sah dari pemilik informasi tersebut. Spionase juga bisa diartikan sebagai kejahatan mata-mata yang dilakukan dengan mengawasi seseorang, perusahaan, pemerintah, atau lainnya. Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi, karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dimiliki bangsa Indonesia tidak harus diseragamkan atau bahkan dilenyapkan. Semua perbedaan tersebut harus menjadi pengikat persatuan di Indonesia, bukan penghalang untuk bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan. Dengan bersatu, kita akan maju bersama, sejahtera bersama untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang dengan berpegang pada Pancasila dengan menjunjung semangat Bhinneka Tunggal